Izin Bapak Ibu, apa udah bisa dilihat? Apa materinya udah bisa? Sudah, Pak Ji. Baik, terima kasih. Pagi. Kita mulai ya kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala fil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dalam keadaan sehat dapat mengikuti kegiatan dalam kondisi WFH, yaitu pertama kita telah melaksanakan kegiatan wirid mingguan, kemudian kita lanjutkan dengan kegiatan eh, sharing kegiatan diklat atau silat dengan tema audit ketatan. Pertama yang kami hormati Bapak Inspektur, kemudian Ibu Sekretaris, Bapak Tortama, Bapak Ibu Irban, dan Bapak Ibu Fungsional Auditor dan BPPD, Bapak Kasubag, dan Pelaksana di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan diklat ini kami laksanakan pada bulan Mei, yaitu selama lima hari, yaitu tanggal 13 secara PJJ, kemudian dilanjutkan tanggal 18 sampai tanggal 22. Baik, untuk pertama kita membahas terkait dengan kaitan antara audit ketatan dengan peningkatan kapabilitas APIP. Jadi audit ketatan ini merupakan persyaratan mutlak level 2 menuju level 3. Audit ketatan adalah layanan dasar yang wajib dikuasai oleh APIP, dan APIP harus mampu melakukan audit ketatan dengan baik sebelum melangkah ke audit yang lebih kompleks seperti audit ketat, audit kinerja atau audit tujuan tertentu. Kemudian yang kedua, audit ketat ini merupakan peningkatan standar profesionalisme dan metodologi. Untuk melaksanakan audit ketatan secara efektif, APIP didorong untuk membangun metodologi kertas kerja dan pedoman pengawasan yang terstandarisasi. Pengembangan sistem ini secara otomatis menaikkan standar kompetensi auditor dan kualitas tata kelola APIP secara keseluruhan. Kemudian audit ketatan ini merupakan mitigasi risiko kepatuhan, di mana audit ketatan membantu instansi mengidentifikasi potensi penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan internal dan eksternal. Dengan meminimalisir risiko ketatan, APIP berperan langsung dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Kemudian yang keempat merupakan transisi peran APIP, yaitu dari peran watchdog ke konsultan. Eh, di mana ketatan terhadap regulasi adalah pilar utama dalam organisasi. Setiap APIP menjalankan audit ketatan sebagai bagian dari layanan eksuren. Manajemen akan memiliki tingkat keyakinan tinggi, di mana kepercayaan ini menjadi modal bagi APIP untuk meningkatkan perannya sebagai konsultan pada level kapabilitas APIP yang lebih tinggi. Kemudian, adapun tujuan pembelajaran dari dari pelatihan audit ketatan ini adalah mengharapkan peserta pelatihan mampu melaksanakan penugasan audit ketatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan maupun pengomunikasian hasil penugasan audit ketatan. Kemudian agenda yang akan kita bahas dalam kegiatan selain ini yaitu
Yang pertama terkait dengan konsep audit ketatan, kemudian pentahapan dalam pelaksanaan audit ketatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan audit, dan pengomunikasian hasil audit. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan pengertian audit ketatan. Ada beberapa pengertian dari lembaga-lembaga yang terkait dengan audit ini, seperti pertama, menurut Institute of Internal Auditor atau IIE 2017, itu menyampaikan bahwa audit ketatan atau komplain audit adalah aktivitas penilaian objektif untuk memastikan apakah suatu entitas telah mematuhi hukum, regulasi, kebijakan, dan prosedur yang berlaku. Kemudian audit ini penting untuk mencegah sanksi hukum dan meminimalkan risiko operasional. Kemudian kita ke pengertian menurut Intosai 2022, yaitu International Organization of Supreme Audit Institution, di mana audit kepatuhan adalah penilaian independen tentang apakah suatu hal yang menjadi pokok permasalahan mematuhi otoritas yang berlaku, yang diidentifikasi sebagai kriteria. Hal ini dilakukan dengan menilai apakah aktivitas transaksi keuangan dan informasi mematuhi dalam semua hal material otoritas yang mengatur entitas yang diaudit. Kemudian menurut Badan Pemeriksa Keuangan RI tahun 2017, pemeriksa ketatan atau compliance audit adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai apakah kegiatan transaksi keuangan dan informasi lainnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku. Sebenarnya masih banyak pengertian lainnya terkait audit ketatan, namun di sini kita hanya memberikan 3 pengertian saja. Kemudian kita menuju kepada tujuan audit itu sendiri, di mana audit ketatan merupakan satu bentuk pengawasan yang bertujuan untuk pertama menilai tingkat kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta ketentuan lain yang berlaku. Pelaksanaan audit ketatan memerlukan pendekatan yang sistematis, objektif, dan terdokumentasi sesuai dengan baik agar hasil pemeriksaan dapat memberikan keyakinan yang memadai serta rekomendasi yang bermanfaat bagi perbaikan tata kelola manajemen. Kemudian yang kedua, meminimalkan risiko pelanggaran dan memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik. Kemudian manfaat yang didapatkan setelah kita melaksanakan audit ketatan ini. Pertama, meningkatkan transparansi. Transparansi merupakan prinsip dasar keterbukaan dalam mengungkapkan kebijakan, kerangka hukum dan kelembagaan, serta informasi terkait keputusan publik secara jelas, mudah diakses, dan tepat waktu. Melalui audit ketatan, APIP dapat memastikan apakah entitas yang diaudit mematuhi persyaratan transparansi. Kemudian, manfaat dari audit ketatan juga mendorong akuntabilitas, di mana akuntabilitas menggambarkan hubungan antara negara dan warga negara dalam hal tanggung jawab atas tindakan dan penggunaan sumber daya publik. Dengan audit ketatan memastikan organisasi yang menggunakan dana publik dapat mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakannya. Prinsip utama akuntabilitas publik, transparansi, keadilan, integritas, dan kepercayaan
Diharapkan tindak lanjut atas rekomendasi audit mendorong sistem pemerintahan yang lebih akuntabel di masa depan. Kemudian manfaat dari audit yang ketiga yaitu eh, meningkatkan inklusivitas, di mana selain transparansi dan akuntabilitas, audit kepatuhan juga berperan dalam menciptakan sistem yang inklusif. Audit ketatan dapat memeriksa apakah aturan dan kebijakan yang menjamin inklusi sosial dan ekonomi telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Sebagai contoh, menilai apakah program bagi kelompok rentan dijalankan dengan tepat sasaran dan penerima manfaat benar-benar memenuhi kriteria. Ini contoh terkait dengan pemberian pelaksanaan program bantuan sosial. Selain itu, audit juga dapat menilai sejauh mana pertimbangan inklusivitas tercermin dan dalam kerangka kepatuhan pemerintah. Kemudian selanjutnya, manfaat dari audit ketatan itu dapat menumbuhkan perilaku etis, di mana etika merupakan nilai dasar yang wajib dipegang oleh setiap penyelenggara pemerintahan. Audit ketatan menilai sejauh mana keputusan publik sesuai dengan kode etik yang berlaku. Audit juga memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kerangka etika terkait agar perilaku etis sektor publik meningkat secara signifikan. Kemudian selanjutnya, audit ketatan juga bermanfaat memberantas fraud, fraud, di mana audit ketatan berperan preventif dan detektif dalam penanganan fraud dan korupsi. Audit dapat mengidentifikasi, refleks, dan menilai kerentanan sistem kepatuhan, serta menguji kejadian kecurangan dan korupsi. Berdasarkan mandat dan kapasitasnya, Apip dapat bekerja sama dengan lembaga anti korupsi, menyerahkan temuan untuk penyelidikan lebih lanjut atau melakukan investigasi mandiri. Tetapi ini tentu ada prosedur yang harus kita lalui, seperti melaporkan kepada pimpinan secara hierarki. Kemudian manfaat dari audit ketatan selanjutnya yaitu menumbuhkan budaya kepatuhan, di mana cakupan audit yang memadai, kualitas laporan yang tinggi, serta tindak lanjut yang konsisten menciptakan kesadaran atau pentingnya kepatuhan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memberikan efek pencegahan atau membuat gentar untuk melakukan pelanggaran dan membentuk budaya kepatuhan di lembaga pemerintah. Nah, ini terkait dengan manfaat audit ketatan. Kemudian kita lanjutkan terkait dengan objek audit. Objek audit ketaatan mencakup yang pertama entitas, di mana entitas atau subjek atau organisasi merupakan pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap standar yang berlaku. Kemudian objek audit ketaatan selanjutnya program atau kegiatan. Program adalah rencana terstruktur yang berisi kumpulan kebijakan, tujuan, dan rangkaian tindakan yang lebih besar untuk mencapai visi tertentu. Sedangkan kegiatan adalah bagian spesifik dari program, berupa langkah nyata atau eksekusi yang melibatkan penggerakan sumber daya demi mencapai sasaran terstruktur dan program tersebut. Kemudian objek audit selanjutnya dapat berupa sistem informasi atau layanan fungsi transaksi keuangan dan informasi tertentu. Nah, itu terkait dengan objek audit.
Kemudian lanjut terkait dengan kriteria. Kriteria audit ketatan adalah standar kebijakan prosedur, pedoman atau peraturan yang digunakan oleh auditor sebagai tolak ukur atau pembanding untuk menilai, mengevaluasi suatu kondisi atau fakta yang ditemukan di lapangan. Secara umum, kriteria audit yang ideal harus memenuhi syarat sebagai berikut. Pertama, relevan. Relevan ini adalah di mana kriteria audit sesuai dengan tujuan dan pokok permasalahan yang diaudit. Kemudian kriteria audit yang ideal itu andal. Andal menghasilkan evaluasi yang konsisten saat digunakan oleh auditor lain. Yang ketiga, netral, di mana kriteria netral tidak bias atau tidak memihak. Kemudian kriteria audit yang ideal itu dapat dipahami, jelas dan tidak menimbulkan interpretasi ganda. Kemudian terakhir, kriteria audit lengkap. Lengkap itu di mana kriteria itu mencakup semua faktor penting yang mempengaruhi proses yang diaudit. Nah, ini ada isu dalam peraturan dan solusinya. Di mana terkait dengan kriteria ini terdapat beberapa isu dalam peraturan, yaitu terdapat konflik antar peraturan, yaitu di mana dua atau lebih peraturan perundang-undangan mengatur i- hal yang sama, namun saling bertentangan. Hal ini terjadi ketika peraturan yang lebih tinggi bertentangan dengan peraturan yang lebih rendah, atau peraturan daerah bertentangan dengan undang-undang. Itu contohnya terkait dengan konflik antar peraturan. Jika auditor menemukan adanya pertentangan antara peraturan, maka ketentuan yang lebih tinggi harus mengungguli ketentuan di bawah. Atau dalam bahasa hukumnya, lex superiori delegate lex inferiori. Contoh, jika tata cara operasi telah diatur dalam undang-undang, maka peraturan internal lembaga harus menyesuaikan dengan undang-undang tersebut. Jika terdapat ketidaksesuaian, auditor wajib menunjukkan kontradiksi tersebut. Dan apabila mandat atau mandat audit mengizinkan, auditor harus memberikan rekomendasi perbaikan terhadap peraturan yang lebih rendah. Apabila pelaksana peraturan internal justru menyebabkan pelanggaran terhadap hukum yang lebih tinggi, hal ini dapat dijadikan bukti audit atas ketidakpatuhan. Kemudian isu dalam peraturan yang kedua, perbedaan penafsiran. Di mana perbedaan penafsiran peraturan terjadi ketika pihak-pihak yang berbeda seperti wajib pajak dengan pemeriksa atau wajib pajak antar lembaga memberikan arti atau kesimpulan berlainan terhadap suatu pasal. Ketika auditor ragu terhadap interpretasi peraturan, langkah yang disarankan adalah menelaah latar belakang dan tujuan pembentukan dari peraturan tersebut. Pemahaman konten hukum diperlukan agar penilaian auditor sesuai dengan maksud pembuat undang-undang dan pengomunikasian keraguan atau ambiguitas kepada atasan atau pihak berwenang. Itu terkait dengan perbedaan penafsiran. Kemudian isu dan peraturan lainnya terjadi kekosongan hukum dan tidak sesuai peraturan di bawah dengan di atas. Di atas. Kemudian isu dan peraturan lainnya terjadi kekosongan hukum dan tidak sesuai peraturan di bawah dengan di atas. Kemudian isu dan peraturan lainnya terjadi kekosongan hukum dan tidak sesuai peraturan di bawah dengan di atas.
di mana kondisi ini ada peraturan perundang-undangan tertulis yang mengatur suatu peristiwa atau masalah tertentu terjadi ketika peraturan lebih rendah bertentangan dengan peraturan lebih tinggi. Contoh peraturan daerah bertentangan dengan undang-undang. Ketidaksesuaian antara peraturan di bawah dan peraturan yang lebih tinggi atau adanya kekosongan hukum yang perlu diperhatikan adalah prinsip umum hierarki otoritas peraturan. Yang pertama, undang-undang atau peraturan dasar seperti konstitusi, undang-undang berada pada tingkat yang lebih tinggi. Kemudian peraturan pelaksana seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri berada di bawahnya. Yang ketiga, kebijakan internal, pedoman operasional dan peraturan organisasi harus selaras dan bertentangan dengan hukum di atasnya. Nah, ini contoh ob- kriteria yang dipakai dalam audit ketaatan, yaitu objeknya entitas atau unit organisasi itu kriterianya undang-undang, PP, peraturan menteri, Perda, Perbuk, Perwali. Kemudian terkait dengan objek program, undang-undang, PP, Permen, Perda, Cuklak, Cuknis. Kemudian terkait dengan objek kegiatan, undang-undang, PP, Permen, Perda, Juklak, Juknis, KAK, TOR, dan kontrak. Kemudian objek fungsi, undang-undang, PP, Permen, Perda, tupoksi, peraturan internal, dan SOP. Kemudian objek layanan, undang-undang, PP, Permen, Perda, tupoksi, peraturan internal, SOP. Kemudian sistem informasi yaitu undang-undang, PP, Permen, Perda, SOP, KK, manual sistem. Kemudian transaksi keuangan, undang-undang, PP, Permen, Perda, standar akuntansi, dan SOP. Kemudian terkait dengan kompetensi auditor dalam melakukan audit ketaatan, yaitu pertama auditor harus memiliki kompetensi dalam pengumpulan data, terutama dalam era digital dan teknologi saat ini. Kemampuan data analitik meliputi pengambilan, penyimpanan, pengolahan, atau pemodelan visualisasi dan investasi data. Itu terkait dengan kompetensi yang pertama. Kemudian kompetensi auditor kedua itu kompetensi hukum, di mana auditor harus memahami kerangka hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk undang-undang, peraturan pelaksana, kontrak, dan pedoman lainnya yang menjadi dasar kriteria audit. Kemampuan ini penting agar auditor dapat mengidentifikasi ketentuan hukum yang relevan, menafsirkan peraturan secara benar, dan menilai kepatuhan entitas terhadap otoritas yang berlaku. Kemudian kompetensi selanjutnya yaitu pemahaman pengalaman praktik audit, di mana dalam kompetensi ini auditor harus memiliki pemahaman atau pengalaman langsung dalam audit ketaatan. Hal ini diperlukan untuk memastikan auditor dapat memilih metode dan prosedur audit yang sesuai dan dapat mengantisipasi risiko dan kendala khas untuk audit ketaatan. Kemudian kompetensi auditor selanjutnya yaitu pengetahuan tentang standar profesi dan peraturan yang berlaku, di mana auditor ketaatan ini harus menguasai standar audit dari AAI, yaitu
Asosiasi Auditor Eksternal Pemerintah atau AIP, serta otoritas hukum yang menjadi dasar penilaian audit. Kemudian kemampuan diperlukan untuk memastikan audit akan dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan praktik terbaik yang diakui secara global. Yang terakhir, pemahaman dan pengalaman atas entitas audit dan operasinya. Jadi auditor yang akan melakukan audit ketatan perlu memahami karakteristik organisasi sektor publik yang beragam seperti kementerian, lembaga, pemerintahan daerah, dan korporasi atau badan usaha. Pemahaman ini mencakup struktur organisasi, proses bisnis dan operasional, sistem pengendalian internal, dan alur pengambilan keputusan. Demikian terkait dengan kompetensi auditor yang dibutuhkan untuk melakukan audit ketaatan. Kemudian kita lanjut ke pentahapan audit ketaatan. Eh, dalam melakukan audit ketaatan terdapat tiga pentahapan, yaitu pertama perencanaan, kedua pelaksanaan, ketiga komunikasi. Baik Bapak Ibu, untuk materi pertama terkait dengan konsep audit ketaatan. Selanjutnya kita akan lanjutkan kepada pentahapan audit pelaksanaan audit ketaatan itu sendiri. Kita beralih ke set kedua, materi kedua. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pentahapan terkait dengan audit ketaatan. Yang pertama itu tahap perencanaan penugasan. Sebenarnya audit ketaatan ini hampir sama dengan audit kinerja operasional yang kita lakukan. Cuma terdapat beberapa perbedaan, yaitu terkait dengan objek dan simpulan hasil pemeriksaan. Baiklah, pertama kita terkait dengan standar audit dalam perencanaan penugasan, di mana auditor diwajibkan untuk menyusun rencana penugasan yang mencakup tujuan, ruang lingkup, waktu, dan alokasi sumber daya, dengan mempertimbangkan strategi, tujuan, dan risiko organisasi yang relevan. Auditor harus memperhatikan sasaran kegiatan, risiko signifikan, efektivitas, tata kelola, serta peluang perbaikan. Tahap perencanaan penugasan dimulai dengan persiapan berupa identifikasi dasar penugasan, penetapan tim audit, alokasi waktu, dan anggaran yang diperlukan tim untuk menyelesaikan penugasan dan penyusunan program kerja audit tahap perencanaan audit. Setelah itu, auditor internal menetapkan dan mendokumentasikan tujuan dan ruang lingkup. Tujuan penugasan harus menjelaskan penugasan dan menggambarkan sasaran spesifik yang akan dicapai, termasuk yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup harus menetapkan fokus dan batasan penugasan dengan menjelaskan aktivitas lokasi, proses proses sistem
kompeten, dan periode waktu yang dicakup, serta elemen lain yang akan ditelaah. Kemudian auditor internal harus menggambarkan pemahaman atas aktivitas yang ditelaah untuk memperoleh pemahaman yang memadai. Auditor internal harus mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi yang andal, relevan, dan cukup mengenai strategi tujuan dan risiko organisasi yang berkaitan dengan aktivitas yang ditelaah. Toleransi risiko organisasi apabila telah ditetapkan, kemudian penilaian risiko yang mendukung rencana audit, proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian atas aktivitas yang ditelaah, serta kerangka kerja, pedoman, dan kriteria lain yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas proses tersebut. Auditor internal harus menelaah informasi yang dikumpulkan untuk memahami bagaimana proses rancangan dan seharusnya ditelaah. Kemudian persiapan dari penugasan yaitu auditor internal harus mengidentifikasi risiko yang akan ditelaah dengan cara mengidentifikasi risiko-risiko yang berpotensi signifikan terhadap pencapaian tujuan dan aktivitas yang telah ditelaah. Kemudian, auditor mempertimbangkan risiko spesifik terkait kecurangan serta menilai signifikansi risiko dan memprioritaskannya untuk ditelaah. Apabila auditor internal telah mengidentifikasi risiko yang relevan dalam penugasan sebelumnya, maka cukup dilakukan penilaian dan pemutakhiran atas penilaian risiko penugasan sebelumnya tersebut. Kemudian persiapan yang lainnya, auditor internal juga harus mengidentifikasi kriteria yang digunakan untuk mengukur apakah aktivitas telah mencapai tujuannya. Auditor internal harus mengidentifikasi kriteria yang paling relevan untuk digunakan dalam mengevaluasi aspek-aspek aktivitas yang ditelah sebagaimana ditetapkan dalam tujuan dan ruang lingkup penugasan. Kemudian auditor internal harus menilai sejauh mana pimpinan organisasi telah menetapkan kriteria yang memadai untuk menentukan apakah aktivitas yang telah mencapai tujuan dan sasarannya. Apabila kriteria tersebut memadai, auditor internal harus menggunakan sebagai dasar evaluasi apabila kriteria tersebut tidak memadai. Kemudian auditor internal harus menyusun dan mendokumentasikan program kerja penugasan. Untuk mencapai tujuan penugasan, program kerja penugasan harus didasarkan pada informasi yang diperoleh selama perencanaan penugasan, terutama hasil penilaian risiko. Program kerja penugasan harus memuat tujuan serta tugas-tugas yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan penugasan. Metodologi termasuk prosedur analitis dan alat yang digunakan, serta auditor yang ditugaskan untuk melaksanakan setiap tugas penanggung jawab penugasan. Pejabat yang diberi kewenangan harus menelaah dan menyetujui program kerja penugasan sebelum diterapkan. Setiap perubahan pada program kerja harus ditelah dan disetujui penanggung jawab penugasan atau pejabat yang diberi kewenangan oleh penanggung jawab. Kemudian terkait dengan identifikasi dasar penugasan. Dasar penugasan audit ketatan adalah landasan formal dan normatif yang menjadi alasan dan latar belakang bagi auditor untuk melaksanakan audit ketatan. Dasar penugasan dapat berasal dari program kerja pengawasan tahunan (PKPT),
perintah pimpinan organisasi, ke- kepala daerah, permintaan auditan, atau respon APIP terhadap dinamika organisasi dan lingkungan. Kemudian terkait dengan pembentukan tim audit, dalam tahap ini manajemen APIP membentuk tim audit ketatan yang sesuai dengan kompetensi teknis yang dibutuhkan. Kemudian alokasi waktu penugasan ditetapkan manajemen sesuai dengan waktu untuk menyelesaikan penugasan dari sejak perencanaan sampai dengan penyelesaian laporan. Pertimbangan penetapan waktu penugasan antara lain adalah faktor kompleksitas audit, kebutuhan pengguna, serta tujuan dan lingkup penugasan. Kemudian alokasi anggaran audit adalah proses penetapan dan pembagian dana yang digunakan untuk melaksanakan suatu penugasan audit agar tujuan audit dapat tercapai secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks penugasan di APIP, alokasi anggaran audit disusun di tahap perencanaan dan menjadi bagian dari pengendalian penugasan. Kemudian penyusunan program kerja audit tahap perencanaan. Program kerja penugasan bukan hanya disusun untuk keperluan pengujian, namun juga perlu dibuat untuk kepentingan pengumpulan data dan analisis informasi di tahap perencanaan untuk penyusunan prosedur pengujian. Program kerja tahap perencanaan atau persiapan penugasan dikembangkan mengacu pada anggaran waktu penugasan. Itu persiapan penugasan. Kemudian selanjutnya penetapan tujuan, lingkup, dan kriteria. Penetapan tujuan, lingkup, dan kriteria. Tujuan audit harus dijawab oleh auditor setelah pelaksanaan audit. Relevansi, kesimpulan, dan temuan audit tergantung pada rumusan tujuan audit. Auditor dapat membuat rumusan tujuan audit ketatan dengan menegaskan tujuan, area, entitas objek audit, dan kriteria yang dijadikan acuan. Ilustrasi rumusan tujuan tujuan itu seperti pertama menilai ketatan kegiatan pengadaan barang dan jasa kementerian atau perangkat daerah X pada Perpres 16 tahun 2018 beserta perubahan dan aturan keturunnya. Kemudian contoh kedua eh, terkait dengan tujuan dan lingkup dan kriteria itu menilai ketatan layanan pemberian izin usaha di Dinas X pada pedoman layanan sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2002 XX. Itu contoh penetapan tujuan dan lingkup serta kriteria. Kemudian kita lanjut ke ruang lingkup audit. Ruang lingkup audit penugasan merujuk pada area, cakupan, dan periode yang diperiksa dalam audit atau objek audit. Penetapan ruang lingkup melibatkan proses penyempitan objek audit menjadi isu-isu yang lebih sedikit namun signifikan yang relevan dengan tujuan audit dan dapat diaudit dengan sumber daya yang tersedia bagi tim audit. Dalam audit ketatan yang bersifat tematik, ruang lingkup audit dapat mencakup lebih dari satu entitas atau lintas sektor yang akan diperiksa dalam audit. Rumusan ruang lingkup penugasan yang akan memudahkan proses penyesuaian alokasi sumber daya, yaitu seperti sumber daya anggaran, sumber daya manusia, dan waktu yang diperlukan.
serta memudahkan auditor dalam memutuskan apa saja yang akan dimasukkan dalam laporan. Hmm, Pernyataan yang Pernyataan ruang lingkup harus menjelaskan area yang terkait, namun tidak termasuk dalam audit. Ruang lingkup audit ketatan dapat berubah selama pelaksanaan audit jika auditor menemukan informasi material yang mengharuskan peninjauan kembali ruang lingkup. Berikut contoh rumusan tujuan dan ruang lingkup. Pertama, audit. Audit ini bertujuan untuk menilai ketatan kegiatan pengadaan barang dan jasa Kementerian X terhadap peraturan yang berlaku. Kegiatan pengadaan barang dan jasa Kementerian X tahun 2000 XX meliputi proses perencanaan, persiapan, pemilihan rekanan, kontrak, manajemen kontrak, serah terima hasil, serta pembayaran. Proses yang menjadi ruang lingkup audit ketatan ini adalah manajemen kontrak dan serah terima hasil. Kemudian contoh rumusan tujuan dan ruang lingkup kedua, audit ini bertujuan untuk menilai ketatan layanan pemberian izin usaha Dinas XXX pada pedoman layanan sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2000 XXX. Ruang lingkup audit adalah proses layanan izin usaha di tahun 2000 XX meliputi setiap tahap pendaftaran izin dari pemohon sampai dengan terbitnya izin dan izin kepada pemohonan. Jadi ini contoh ruang lingkup tujuan dan ruang tujuan contoh rumusan tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan ketatan terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa dan pemberian izin usaha. Selanjutnya pemahaman auditan. Pemahaman yang mendalam tentang auditan sesuai ruang lingkup penugasan merupakan langkah yang sangat penting dalam perencanaan audit. Tanpa pemahaman auditan yang memadai, auditor berisiko menyusun rencana pengujian yang tidak lengkap atau salah mengalokasikan sumber daya audit. Pemahaman audit dapat dilakukan dengan tahapan pertama, memahami tugas pokok dan fungsi serta tujuan sasaran auditan. Di mana tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran auditan dapat menjadi titik awal untuk menjelaskan alasan proses bisnis auditan, serta menjadi dasar dalam menilai risiko dan pengendalian pada tingkat proses. Tujuan proses dapat mencakup tujuan operasional, pelaporan, kepatuhan, strategis, maupun inisiatif dalam dalam yang lebih spesifik. Kemudian kedua, memahami struktur organisasi. Pemahaman struktur organisasi perlu dilakukan auditor dalam rangka pemahaman aktor atau perilaku atau personil atau pejabat yang terlibat dalam proses bisnis objek auditan. Pemahaman struktur organisasi juga akan membantu auditor untuk mengidentifikasi kepada siapa permintaan data informasi ditujukan dan mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab atas masalah yang mungkin dijumpai auditor. Kemudian ketiga, terkait dengan pemahaman auditan, memahami kebijakan standar dan aturan yang berlaku. Pemahaman terhadap kebijakan standar dan aturan berlaku berkaitan dengan penentuan kriteria audit. Peraturan dapat berasal dari eksternal maupun internal. Dan perlu diperhatikan antar peraturan tidak terjadi pertentangan atau bertabrakan. Kemudian yang selanjutnya pemahaman auditan yaitu memahami proses bisnis
untuk mencapai tujuan dan sasaran. Auditor harus memahami bagaimana beroperasi dijalankannya sesuai struktur organisasi dan ketentuan berlaku. Informasi awal proses bisnis dapat diperoleh auditor dari kebijakan, prosedur manual, bagan organisasi, deskripsi jabatan, peta proses, narasi kerja, kontrak terkait, serta referensi regulasi. Pemahaman lebih lanjut tentang tugas utama sistem informasi yang digunakan serta tambahan dan kesalahan yang umum terjadi dalam proses dapat dilakukan melalui diskusi langsung dengan individu yang menjalankan proses. Lebih lanjut, auditor dapat melakukan workshop, yaitu menelusuri suatu transaksi melalui setiap langkah proses untuk memastikan bahwa auditor memahami alur kerja secara rinci. Tujuan akhir dari pemahaman auditan adalah memperoleh pemahaman yang cukup mengenai tugas-tugas kunci dan alur proses sesuai ruang lingkup penugasan agar auditor dapat mengidentifikasi risiko secara lebih tepat. Kemudian langkah yang ketiga itu eh, evaluasi kriteria. Kriteria yang memadai sangat penting untuk mengidentifikasi perbedaan antara keadaan yang diinginkan. Selain itu, kriteria yang memadai diperlukan untuk menentukan signifikansi temuan dan mencapai kesimpulan yang bermakna. Dalam audit ketatan, auditor perlu mengevaluasi dua tipe kriteria, yaitu kriteria penyempurnaan hasil audit dan kriteria ketatan. Kita terangkan terkait dengan kriteria penyempurnaan hasil audit dan kriteria ketatan. Kriteria penyempurnaan hasil audit menurut GIAS 2024, auditor internal harus menyusun suatu kesimpulan penugasan yang merangkum hasil penugasan sebagai jawaban atas tujuan penugasan serta tujuan manajemen. Kemudian kesimpulan penugasan harus merangkum pertimbangan profesional auditor internal mengenai tingkat signifikansi keseluruhan dan temuan penugasan yang telah dikumpulkan. Kemudian terkait dengan kriteria ketatan atau kepatuhan, pada tahap ini auditor mengidentifikasi pengendalian yang paling berperan untuk memastikan pencapaian tujuan yang tertuang dalam kriteria otoritas peraturan. Auditor harus memiliki pemahaman yang memadai terhadap tujuan proses bisnis, peraturan yang berlaku dalam objek audit. Secara umum terdapat dua pendekatan analisis kriteria ini, yaitu berbasis tujuan sasaran dan analisis kriteria berdasarkan tahapan atau proses yang ditunjukkan dalam ilustrasi. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan terkait dengan identifikasi analisis risiko. Auditor internal harus mengidentifikasi risiko yang akan ditelah dengan cara mengidentifikasi risiko-risiko yang berpotensi signifikan terhadap pencapaian tujuan aktivitas yang ditelaah. Kemudian mempertimbangkan risiko spesifik terkait kecurangan serta menilai signifikansi risiko dan memprioritaskannya untuk ditelaah. Apabila auditor internal telah mengidentifikasi risiko yang relevan dalam penugasan sebelumnya, maka cukup dilakukan penelaahan dan pemutakhiran atas penilaian risiko penugasan sebelumnya tersebut. Kemudian auditor juga harus mengidentifikasi kriteria yang digunakan manajemen untuk mengukur apakah aktivitas
telah mencapai tujuan. Auditor internal harus mengidentifikasi kriteria yang paling relevan untuk digunakan dalam mengevaluasi aspek-aspek aktivitas yang ditelaah, sebagaimana ditetapkan dalam tujuan dan ruang lingkup penugasan. Auditor internal harus menilai sejauh mana pimpinan organisasi telah menetapkan kriteria yang memadai untuk menentukan apakah aktivitas yang telah mencapai tujuan dan sasarannya. Kemudian, apabila kriteria tersebut memadai, auditor internal harus menggunakan sebagai dasar evaluasi. Apabila kriteria tersebut tidak memadai, auditor internal harus mengidentifikasi kriteria yang sesuai melalui pembahasan dengan pimpinan organisasi. Kemudian terkait dengan identifikasi analisa risiko ini juga mengidentifikasi jumlah dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan penugasan. Auditor internal harus mempertimbangkan sifat dan kompleksitas penugasan, jangka waktu pelaksanaan penugasan, serta kecukupan dan kesesuaian sumber daya keuangan. Apabila sumber daya yang tersedia tidak sesuai atau tidak mencukupi, auditor internal harus membahas permasalahan tersebut dengan kepala audit internal untuk memperoleh sumber daya yang diperlukan. Ini terkait dengan identifikasi analisis risiko. Selanjutnya, pengembangan program kerja audit. Dalam pengembangan program kerja audit atau PKA, auditor internal harus menyusun dan mendokumentasikan program kerja penugasan untuk mencapai tujuan penugasan. Kemudian program kerja penugasan harus didasarkan pada informasi yang diperoleh selama perencanaan penugasan, terutama hasil penilaian risiko. Program kerja penugasan harus memuat tujuan serta tugas-tugas yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan penugasan. Kemudian program kerja juga menyusun terkait metodologi termasuk prosedur analitis dan alat yang digunakan, serta auditor yang ditugaskan untuk melaksanakan setiap tugas. Penanggung jawab penugasan pejabat yang diberi kewenangan harus menelaah dan menyetujui program kerja penugasan sebelum diterapkan. Setiap perubahan pada program kerja harus ditelaah dan disetujui penanggung jawab penugasan atau pejabat yang diberi kewenangan oleh penanggung jawab. Ini terkait dengan pengembangan program kerja audit. Lanjut ke alokasi sumber daya audit. Ini langkah terakhir di tahap perencanaan audit ketaatan adalah penyesuaian pengelasian sumber daya penugasan. Sumber daya penugasan audit mencakup sumber daya manusia, auditor, atau profesional lainnya, rencana waktu dan anggaran biaya, serta sumber daya lainnya, misalnya peralatan dan teknologi tertentu jika diperlukan. Untuk dapat melaksanakan penugasan, penyesuaian dilakukan jika alokasi sumber daya yang dibuat pada tahapan persiapan audit tidak sesuai dengan kebutuhan sumber daya untuk tahap pengujian. Contoh dalam penyesuaian pengelasian sumber daya, terjadi penambahan hari pemeriksaan karena alokasi awal hari pemeriksaan tidak memadai untuk melakukan teknik-teknik audit dalam PKA pengujian. Kemudian pengalokasian biaya tenaga ahli dan biaya pengujian yang harus diketahui pada saat penyusunan PKA pengujian. Itu terkait dengan alokasi sumber daya audit. Lanjut, penyesuaian pengelasian sumber daya. Ya, baik Bapak Ibu, ini terkait dengan tahap perencanaan penugasan audit ketaatan. Kemudian kita lanjutkan ke tahap
tahap pelaksanaan penugasan. Bapak Ibu yang kami hormati, pada tahap pelaksanaan audit, sebenarnya kita semua telah melakukan audit ketatan pada masing-masing irban dan eh, kita juga telah pernah juga mengikuti kegiatan audit ketatan pada Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu kita membuka satu kelas tahun 2025. Terkait dengan ini, kami menyampaikan mungkin ada perbedaan dari pelaksanaan audit ketatan yang versi BPK dengan versi BPKP. Eh, jadi pada kesempatan ini kami menyampaikan terkait dengan pelaksanaan audit ketatan yang berdasarkan versi BPKP. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Eh, Terkait dengan pelaksanaan penugasan audit ketatan. Pelaksanaan audit ketatan merupakan proses penilaian independen untuk memastikan apakah suatu organisasi, entitas, layanan atau informasi, program atau kegiatan telah mematuhi peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan prosedur berlaku. Jadi sama dengan tadi terkait dengan objek objek audit ketatan ya. Jadi audit ketatan ini yang merupakan proses yang akan kita periksa apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian lanjut Bapak Ibu terkait dengan terkait dengan audit dalam standar audit dalam pelaksanaan penugasan yaitu telah diatur dalam standar IP tahun 2021 dalam paragraf 2300 sampai dengan 2340, di mana telah menegaskan bahwa proses penugasan audit internal oleh APIP wajib dilaksanakan secara profesional, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penjabaran dari standar audit IP ini eh, dapat kami jabarkan, yaitu pertama terkait dengan standar 2300 di mana mengatur bahwa auditor wajib mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan. Dalam proses ini, auditor harus memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan bersifat cukup, andal, relevan, dan bermanfaat. Informasi yang cukup berarti faktual dan meyakinkan. Informasi andal adalah informasi yang valid dan diperoleh dengan metode yang tepat. Informasi yang relevan memiliki hubungan logis dengan tujuan penugasan. Sedangkan informasi bermanfaat membantu auditor dalam mencapai tujuannya. Kemudian standar 2310 di mana mewajibkan auditor untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi sesuai dengan program kerja penugasan. Apabila auditor menemukan indikasi terjadinya fraud, auditor harus melaporkan kepada pimpinan sesuai dengan mekanisme internal APIP untuk penentuan tindak lanjut. Menentukan tindak lanjut selanjutnya. Selain itu, auditor perlu menggunakan tenaga ahli apabila pengetahuan atau pengalamannya tidak memadai untuk memperoleh informasi yang cukup dan andal sesuai kebutuhan pengawasan. Itu terkait dengan standar audit nomor
2310. Kemudian standar 2320 menekankan bahwa auditor harus menyusun simpulan serta hasil penugasan berdasarkan analisis dan evaluasi yang memadai. Selanjutnya, standar 2330 mengatur kewajiban auditor untuk mendokumentasikan seluruh informasi yang menjadi dasar kesimpulan auditor. Kemudian, pengendalian akses hasil penugasan menjadi tanggung jawab pimpinan APIP, termasuk memastikan bahwa penyampaian hasil audit kepada pihak eksternal dilakukan sesuai persetujuan dan ketentuan hukum. Pimpinan aktif juga harus menetapkan kebijakan mengenai retensi dan penyimpanan hasil penugasan sesuai peraturan. Kemudian terkait dengan standar 2340 menegaskan bahwa setiap penugasan audit harus disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaganya kualitas pekerjaan, dan peningkatan kompetensi auditor. Tingkat supervisi disesuaikan dengan pengalaman auditor dan kompleksitas penugasan. Seluruh aktivitas supervisi harus didokumentasikan dan disimpan sebagai bukti bahwa mekanisme pengendalian mutu telah dilaksanakan dengan benar. Nah, ini terkait dengan standar audit dalam pelaksanaan penugasan audit ketaatan. Kemudian kita lanjutkan kepada langkah-langkah atau tahap pelaksanaan audit ketaatan itu. Yang pertama, pengumpulan dan analisis informasi atau bukti. Auditor internal harus mengumpulkan informasi yang relevan, cukup, andal untuk dianalisis dan evaluasi. Informasi dikatakan relevan apabila sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup penugasan. Andal apabila bersifat faktual dan mutakhir, serta cukup apabila memungkinkan auditor yang kompeten untuk mengulangi pekerjaan audit dan mencapai kesimpulan yang sama. Apabila bukti yang relevan tidak dapat diperoleh, auditor internal harus mempertimbangkan kondisi tersebut sebagai suatu temuan. Auditor internal wajib menilai kecukupan dan keandalan bukti yang diperoleh serta menentukan perlu tidaknya pengumpulan bukti tambahan. Kemudian pengujian dan pengumpulan bukti audit dilakukan sesuai dengan program kerja audit ketaatan yang disusun pada tahap perencanaan penugasan. Dengan persetujuan atasan, ketua tim dapat menyesuaikan program kerja audit dengan kondisi yang dihadapi saat pekerjaan lapangan. Kemudian pengujian dan pengumpulan bukti audit dilakukan untuk menghasilkan informasi berupa bukti audit yang relevan, kompeten, dan cukup untuk menyusun simpulan sesuai dengan tujuan pengujian pada PKA. Kemudian bukti audit adalah informasi yang menjadi dasar bagi simpulan atau opini auditor dalam kegiatan audit ketaatan. Auditor merancang dan menerapkan prosedur audit yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk membentuk simpulan atau opini. Apakah auditan telah mematuhi dalam segala hal yang material kriteria ketaatan yang telah ditetapkan. Auditor harus menentukan kapan bukti audit dianggap cukup dan tepat sebagai dasar pemberian simpulan atau opini. Kemudian berikut adalah berbagai jenis bukti yang dapat diperoleh auditor. Nah, ini menurut Intosai 2022. Itu pertama bukti keterangan. Bukti ini merupakan pernyataan atau penjelasan yang diberikan oleh staf entitas auditan
serta pihak-pihak lain kepada auditor. Bukti keterangan memiliki tingkat keandalan yang beragam, berupa bukti testimoni lebih kuat dibandingkan yang lainnya. Misalnya, staf yang melakukan tugas dapat menjelaskan dengan baik bagaimana suatu tugas benar-benar dilaksanakan dibandingkan dengan supervisor yang hanya mengetahui bagaimana tugas tersebut seharusnya dilakukan. Bukti testimonial dari dua orang atau lebih kuat daripada keterangan dari satu orang saja. Kemudian bukti dokumen. Bukti dokumen dapat berupa catatan, pembukuan, dan dokumen sumber yang diperiksa auditor. Catatan yang dihasilkan oleh sistem informasi entitas merupakan bentuk bukti yang umum digunakan auditor. Dokumen dari sumber internal lebih kuat dibandingkan dokumen eksternal, tetapi tidak sekuat dokumen yang dikirimkan langsung kepada auditor. Sebagai contoh, seorang pegawai entitas mungkin saja membuat faktur fiktif dari vendor yang tidak ada. Kemudian lanjut ke bukti fisik. Jenis bukti ini adalah apa yang dilihat atau diamati auditor selama audit. Contoh, paling umum adalah bukti yang diperoleh auditor saat melakukan perhitungan fisik persediaan atau mengamati area tempat bahan bahan kimia beracun yang dilepas oleh suatu entitas. Auditor perlu mempertimbangkan apa yang dapat dibuktikan oleh fisik atau apa yang tidak dapat dibuktikan olehnya. Kemudian selanjutnya bukti analitis. Bukti analitis itu dengan membandingkan, menghitung atau menganalisis data. Bukti analisis menunjukkan adanya hubungan tertentu antar data yang dianalisis. Auditor biasanya melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebab hubungan tersebut. Kemudian bukti tidak langsung. Bukti tidak langsung adalah semua bukti selain bukti langsung mengenai ketidakpatuhan. Biasanya bukti ini digunakan untuk memastikan adanya ketidakpatuhan yang disebabkan oleh fraud. Contohnya, dalam potensi kasus kecurangan atau korupsi, bukti dapat berupa perilaku tertentu, pelanggaran oleh pegawai, dan pembayaran yang tidak wajar. Kemudian kriteria bukti audit. Bukti yang dikumpulkan oleh auditor harus memenuhi kriteria informasi yang baik. Kriteria bukti audit menurut standar audit internal pemerintah tahun 2021 sebagai berikut. Yang pertama, relevan. Relevan dapat diukur dengan tingkat hubungan logis dan arti penting informasi terhadap isu yang sedang diaudit. Kemudian konsistensi bukti dengan tujuan audit serta relevansi informasi dengan periode yang sedang diaudit. Itu terkait dengan relevan. Kemudian cukup. Bukti audit cukup di mana informasi yang cukup adalah informasi yang faktual, memadai, dan meyakinkan, sehingga seseorang yang memiliki sifat kehati-hatian akan mencapai kesimpulan yang sama. Kecukupan merujuk pada jumlah bukti yang diperlukan untuk mendukung temuan dan kesimpulan audit. Tidak ada formula khusus yang menentukan secara absolut berapa banyak bukti yang dianggap cukup. Auditor menggunakan professional judgment untuk menilai apakah bukti yang terkumpul sudah memadai untuk dapat memberikan keyakinan yang objektif bahwa temuan tersebut telah cukup. Kecukupan bukti juga dipengaruhi oleh penugasan. Penugasan audit membutuhkan lebih banyak bukti dibandingkan audit dengan limited assurance. Selain luas ruang lingkup audit, semakin banyak bukti yang harus dikumpulkan. Tingkat risiko harus mempengaruhi jumlah bukti yang diperlukan
Semakin tinggi risiko, biasa semakin banyak bukti yang diperlukan. Kemudian kuantitas bukti tidak dapat menggantikan kualitas bukti. Jika kualitas bukti rendah, menambah jumlah bukti tidak semena-merta membuatnya cukup. Bukti yang berkualitas lebih dapat mengurangi kebutuhan jumlah bukti. Itu terkait dengan kecukupan bukti. Kemudian keandalan bukti. Informasi yang andal adalah informasi terbaik, valid, konsisten dengan fakta, dan diperoleh dengan penggunaan teknik-teknik yang tepat. Keandalan bukti audit diukur dengan Keandalan bukti audit diukur dengan ketepatan metode yang digunakan untuk mengumpulkan bukti audit dan pemenuhan persyaratan untuk dapat dipercaya kredibel. Keandalan bukti dipengaruhi oleh pertama sumber bukti. Itu sumber bukti terdiri dari internal dan eksternal. Kemudian jenis bukti, bukti fisik, dokumen, lisan, atau analitis. Kemudian keadaan atau kondisi saat bukti tersebut diperoleh. Kemudian kemampuan bukti menjadi dasar yang bermakna atau masuk akal untuk mengukur apa yang dievaluasi, mempresentasikan permasalahan. Kemudian kriteria bukti audit harus bermanfaat. Informasi yang bermanfaat adalah informasi yang dapat membantu auditor dalam mencapai tujuan penugasannya. Kemudian auditor internal harus menganalisis informasi yang telah diperoleh untuk mengidentifikasi perbedaan antara kriteria evaluasi dan kondisi aktual aktivitas yang diperiksa. Perbedaan tersebut merupakan potensi temuan penugasan yang perlu dicatat dan dievaluasi lebih lanjut. Jika analisis awal belum cukup mendukung temuan, auditor internal harus melakukan analisis tambahan dengan kehati-hatian profesional dan penyesuaian program kerja setelah mendapat persetujuan penanggung jawab penugasan. Apabila tidak terdapat perbedaan antara kriteria dan kondisi, auditor menyampaikan keyakinan eksuren atas ketaatan. Itu terkait dengan kriteria bukti audit. Kemudian dokumentasi penugasan. Pada tahap pelaksanaan audit ketatan itu dokumentasi penugasan. Dokumentasi audit atau kertas kerja audit adalah catatan tertulis yang menjadi dasar auditor dalam menarik simpulan atau opini. Dokumen audit kegiatan yang dihasilkan selama tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, atau tindak lanjut audit perlu ditelah untuk memastikan auditor telah melaksanakan audit ketatan sesuai dengan standar audit. Auditor harus menyiapkan dokumentasi audit yang relevan sebelum laporan audit diterbitkan. Kemudian dokumen audit yang cukup dan tepat waktu agar memudahkan proses review dan evaluasi bukti dan simpulan audit sebelum finalisasi laporan hasil audit. Dokumentasi yang dibuat bersamaan dengan proses audit akan lebih bernilai dibandingkan dengan dokumentasi yang dibuat setelah pekerjaan audit selesai. Kemudian dokumentasi audit harus disimpan untuk jangka waktu yang sesuai. Pak Ibu, kita lanjut ya. Ini terkait dengan kertas kerja audit. Itu di mana kertas kerja audit, pemanfaatan kertas kerja audit itu kertas kerja audit ketatan secara umum bermanfaat
Itu sebagai menjadi dasar dalam penyusunan simpulan dan opini audit. Yaitu, di mana kertas kerja memuat bukti yang dikumpulkan, prosedur yang dijalankan, serta analisis yang dilakukan auditor. Semua ini menjadi informasi yang objektif bagi auditor dalam merumuskan temuan audit dan simpulan audit. Tanpa kertas, tanpa kertas kerja yang memadai, simpulan auditor dapat dianggap tidak valid. Kemudian membuktikan bahwa audit dilakukan sesuai standar. Jadi kertas kerja berfungsi sebagai bukti bahwa auditor telah mematuhi standar audit. Kertas kerja audit dapat menunjukkan bahwa auditor telah bekerja secara profesional dan sesuai ketentuan. Kemudian manfaat kertas kerja audit selanjutnya memudahkan proses supervisi dan review. Kertas kerja audit memudahkan supervisor pengendali teknis melakukan review, pengendali mutu mengevaluasi kualitas penugasan, dan pimpinan APIP memastikan kepatuhan terhadap standar. Tanpa kertas kerja, proses review oleh supervisor, evaluasi oleh pengendali mutu, dan memastikan oleh pimpinan APIP tidak berjalan efektif. Kemudian manfaat kertas kerja selanjutnya memudahkan audit berulang. Kertas kerja audit merekam jejak audit dan mendokumentasikan catatan histori tentang masalah yang pernah ditemukan. Risiko yang diuji, tindak lanjut sebelumnya, pemahaman atas entitas, dan sebagainya. Kertas kerja audit sangat membantu auditor pada audit periode berikutnya dan memiliki potensi membuat pekerjaan berikutnya menjadi lebih efisien. Kemudian manfaat kertas kerja selanjutnya itu memberikan perlindungan hukum bagi auditor, di mana kertas kerja audit dapat menjadi alat perlindungan hukum bagi auditor apabila terjadi tuntutan atau keberatan dari auditan atau pengguna laporan atas hasil audit dan apabila ada pemeriksaan dari auditor eksternal. Kertas kerja dapat memberikan pembelaan objektif untuk menunjukkan bahwa auditor telah bekerja sesuai standar dan berdasarkan bukti. Kemudian manfaat kertas kerja audit selanjutnya itu menjadi sumber informasi bagi penjamin mutu atau quality assurance, di mana tim penjamin mutu dapat menilai kepatuhan terhadap metodologi kualitas audit, kecukupan bukti, dan kompetensi tim. Kemudian kita lanjut ke evaluasi bukti. Dalam tahap evaluasi bukti ini, auditor harus membandingkan bukti audit yang diperoleh dengan kriteria pengujian yang telah ditetapkan untuk membentuk temuan audit dan menyusun simpulan audit. Jadi audit kita lanjut ya. Evaluasi bukti ini, auditor harus membandingkan bukti audit yang diperoleh dengan kriteria pengujian yang telah ditetapkan untuk membentuk temuan audit dan menyusun simpulan audit. Kemudian menghasilkan penilaian yang seimbang dan objektif. Proses evaluasi harus mempertimbangkan seluruh bukti yang tersedia terkait dengan tujuan pengujian. Kemudian dengan mengevaluasi ruang lingkup pekerjaan yang telah dilakukan, bukti yang diperoleh, auditor menentukan apakah ia dapat menarik simpulan. Jika ruang lingkup pekerjaan dan atau bukti yang diperoleh ternyata tidak memadai, auditor dapat mempertimbangkan untuk melakukan prosedur tambahan atau mengubah simpulan. Secara umum, evaluasi bukti audit meliputi relevansi bukti, kecukupan bukti, dan keandalan bukti. Nah, ini terkait dengan evaluasi bukti audit.
Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Berdasarkan evaluasi bukti audit itu ada meliputi kecukupan bukti dan keandalan, di mana evaluasi relevansi memastikan keterkaitan bukti dengan tujuan audit yang telah ditetapkan. Kemudian memastikan bukti yang dikumpulkan masih dalam lingkup audit, yaitu berasal dari periode waktu, unit kerja, program, kegiatan, atau transaksi yang termasuk dalam lingkup audit. Kemudian memastikan bukti ketidakpatuhan yang dikumpulkan memang bertentangan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Terakhir, memastikan keterkaitan bukti dengan prosedur audit yang ditetapkan dalam PKA. Ini terkait dengan evaluasi bukti audit meliputi relevansi bukti. Kemudian evaluasi bukti audit terkait dengan kecukupan, di mana evaluasi kecukupan membandingkan jumlah sampel yang dikumpulkan, kemudian menilai pemilihan metode pemilihan sampling, kemudian menilai metode penetapan simpulan, dan menilai jumlah bukti yang dikumpulkan untuk mengcounter informasi palsu atau menyesatkan yang disajikan oleh auditan. Nah, ini terkait dengan evaluasi bukti audit, terkait dengan evaluasi kecukupan. Kemudian evaluasi bukti audit terkait dengan keandalan. Pertama, memeriksa sumber bukti, kemudian memeriksa diversifikasi bukti, kemudian memeriksa kesesuaian waktu, dan mengecek kualitas bukti. Pastikan bukti yang dikumpulkan berkualitas baik. Bukti harus akurat, lengkap, dan jelas untuk mendukung simpulan audit. Kemudian penyimpulan penugasan. Pada tahap ini, untuk menjamin konsistensi pengambilan simpulan pada setiap penugasan, metodologi penyimpulan mestinya diatur oleh pimpinan APIP dalam pedoman audit. Jika APIP belum memiliki pedoman, auditor internal perlu merumuskan kriteria tersebut pada saat perencanaan audit. Jadi di pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat kita telah memiliki pedoman audit ketaatan. Jadi terkait dengan pengambilan kesimpulan kita mengacu kepada pedoman tersebut. Dalam pengambilan kesimpulan penugasan, hasil penugasan disimpulkan menggunakan metode yang sudah ditetapkan saat perencanaan penugasan, yaitu menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Kesimpulan penugasan harus merangkum pertimbangan profesional auditor internal mengenai tingkat signifikansi keseluruhan dari temuan penugasan yang telah dikumpulkan. Berikut ilustrasi lengkap mengenai kualitatif metode dengan materialitas kuantitatif. Auditor telah menyelesaikan audit ketatan pada proses pemberian layanan perizinan usaha untuk menilai apakah pelayanan telah taat pada ketentuan standar waktu layanan dan prosedur profesional yang berlaku. Pada tahap perencanaan, auditor dan auditan telah menyepakati gradasi simpulan audit serta kriteria material sebagai berikut. Grading simpulan sebagai contoh itu pertama patuh atau taat apabila tidak terdapat temuan yang material. Kemudian yang kedua tidak patuh atau tidak taat apabila terdapat temuan audit yang materialitis material.
Kemudian simpulan hasil dari ketatan. Berdasarkan hasil audit yang kami laksanakan, kami simpulkan bahwa proses pemberian layanan perizinan usaha tidak taat pada ketentuan, standar waktu, dan prosedur operasional yang berlaku. Jadi ini adalah contoh simpulan hasil audit terkait dengan pemberian layanan perizinan usaha. Hal tersebut menunjukkan adanya ketidaktatan yang memiliki dampak material pada pemenuhan hak masyarakat, transparansi, dan integritas eh, proses layanan. Kemudian lanjut eh, pada tahap pelaksanaan ini yaitu pengembangan temuan. Eh, Temuan audit ketatan menggambarkan deviasi antara kondisi yang ada dengan kriteria yang seharusnya dipenuhi. Temuan audit umumnya terdiri atas unsur utama yaitu eh, kriteria, sebab, kondisi, kriteria, sebab, akibat, dan rekomendasi. Baik, untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu. Pertama, terkait dengan kriteria. Kriteria adalah aturan atau ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan layanan atau program dan kegiatan. Dalam audit ketatan, kriteria harus jelas, spesifik, dan tertulis serta tidak bias. Kriteria audit ketatan dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan kepala daerah, peraturan daerah, standar operasi prosedur atau SOP, peraturan internal Satker, perjanjian, kontrak, dan sebagainya. Kelemahan yang sering dijumpai dalam penulisan kriteria antara lain, pertama, banyaknya peraturan disebutkan dalam temuan, tetapi tidak menyebutkan bunyi pasal ayat yang dilanggar. Hal tersebut umumnya terjadi karena auditor tidak mengetahui secara persis aturan yang dilanggar, tetapi tidak tetapi sudah menyimpulkan adanya pelanggaran secara persis. Auditor menyebutkan banyak aturan untuk melegitimasi simpulannya. Jadi tidak ada pasal yang terkait dengan pelanggaran yang dilakukan. Jadi pasalnya, aturannya dicari atau tidak sesuai dengan aturan. Kemudian kriteria juga merupakan opini pribadi auditor. Seharusnya penandatangan kontrak dilakukan setiap pihak meneliti hak kewajibannya. PPK seharusnya memeriksa seluruh bukti pembayaran secara detail. PPK seharusnya bertanggung jawab secara formal dan material atas dokumen surat permintaan pembayaran. Nah, ini contoh kriteria merupakan opini pribadi auditor. Kemudian eh, terkait dengan eh, atribut temuan yang kedua itu kondisi. Kondisi itu merupakan fakta atau keadaan faktual yang berada dibandingkan dengan kriteria. Beberapa literatur menyebutkan kondisi dapat berupa fakta yang lebih baik dibandingkan dengan kriteria. Kelemahan yang umumnya terjadi dalam penulisan kondisi adalah pertama, kondisi berisi opini auditor, bukan fakta yang dijumpai di lapangan. Kemudian kelemahan yang kedua, kondisi tidak didukung dengan bukti yang cukup.
Kemudian kelemahan ketiga, kondisi terlalu panjang, berbelit-belit, terlalu banyak basa-basi, atau kalimat pemanis dan tidak langsung menunjuk pada fakta yang terjadi di lapangan. Kemudian kita lanjutkan terkait dengan atribut temuan yang ketiga itu penyebab. Penyebab merupakan alasan terjadinya perbedaan antara kondisi dan kriteria. Untuk merumuskan penyebab yang ideal, auditor perlu melakukan analisis akar permasalahan. Kelemahan yang sering terjadi dalam penyusunan penyebab dalam temuan adalah auditor sering langsung menyimpulkan sebab suatu permasalahan tanpa klarifikasi dengan auditan atau tanpa melakukan root cause analysis. Contoh sebab yang sering diungkapkan dalam temuan antara lain kelalaian petugas, kurangnya pemahaman pegawai, kurangnya koordinasi, kurangnya pembinaan. Nah, itu contoh penyebab dalam terjadinya pelanggaran hasil pemeriksaan audit kesehatan. Kemudian atribut selanjutnya terkait dengan akibat. Akibat menjelaskan konsekuensi baik yang sudah terjadi maupun yang mungkin terjadi di masa depan. Dari kesenjangan antara kondisi dan kriteria. Komponen ini menggambarkan apa yang telah atau dapat terjadi sebagai akibat dari kondisi yang tidak memenuhi kriteria. Dengan kata lain, konsekuensi yang merugikan. Komponen ini memerlukan waktu untuk meyakinkan manajemen bahwa tindakan perbaikan perlu dilakukan. Jika memungkinkan, komponen ini harus dikualifikasi, misalnya dengan menunjukkan nilai kerugian dalam rupiah, jumlah kejadian, jumlah orang yang dirugikan, dan sebagainya. Itu terkait dengan akibat. Kemudian selanjutnya rekomendasi. Jadi unsur temuan yang terakhir ada rekomendasi atau saran merupakan wawasan dari auditor mengenai cara memperbaiki kondisi yang ditemukan. Rekomendasi menggambarkan tindakan yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen untuk mengkoreksi kondisi tersebut dan mengurangi atau menghilangkan dampak negatifnya. Tindakan yang direkomendasikan juga harus mengatasi penyebab dan mencakup langkah-langkah untuk mencegah terulang kembali permasalahan. Rekomendasi yang sebaiknya dapat kita contohkan seperti rekomendasi yang konstruktif atau bersifat membangun dan solutif, tidak asal menyalahkan, namun memberi solusi perbaikan nyata bagi auditan. Kemudian, rekomendasi yang baik itu implementasi atau dapat diterapkan oleh auditan. Kemudian rekomendasi itu jelas bentuknya, bukti tindak lanjutnya. Kemudian jelas penanggung jawabnya. Dan terakhir menunjukkan manfaat yang dapat diperoleh atau risiko yang dapat dikurangi. Demikian terkait dengan tahapan pelaksanaan. Sebenarnya pada tahap pelaksanaan audit ketata ini kita telah melaksanakan karena telah beberapa kali kita melakukan audit ketatan di perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Itu terkait dengan tahap pelaksanaan. Kemudian Bapak Ibu kita lanjutkan ke tahap terakhir yaitu pengomunikasian komunikasi hasil audit. Nah, ini tahap terakhir dalam pelaksanaan audit ketatan. Komunikasi komunikasi hasil audit adalah auditor internal wajib menyusun komunikasi akhir yang memuat tujuan, ruang lingkup, rekomendasi,
dan atau rencana aksi, serta kesimpulan penugasan audit ketatan ini. Yang pertama, tahapannya itu penyampaian simpulan hasil pengawasan, di mana penyampaian hasil pengawasan ini yang pertama mengklarifikasi kembali kebenaran fakta-fakta atau bukti-bukti yang telah dikumpulkan auditor selama penugasan serta pemberian kesimpulan. Simpulan sementara sesuai temuan audit yang dilakukan oleh tim audit. Kemudian memberikan kesempatan kepada pejabat auditi untuk menyampaikan tanggapan atau melengkapi data-data yang mungkin belum lengkap atau yang belum diserahkan kepada tim audit. Nah, ini terkait dengan contoh kuantitatif hasil kesimpulan audit. Dapat kita lihat di sini ada gradingnya itu sangat patuh, patuh, cukup patuh, kurang patuh, tidak patuh. Di mana untuk patuh itu lebih dari 90% sampai 100%. Kemudian patuh lebih dari 90 sampai 95%. Kemudian cukup patuh 85 sampai 90%, kurang patuh lebih 80 sampai 85% dan tidak patuh kurang dari 80%. Nah, ini terkait dengan area kepatuhan itu waktu layanan. Ini terkait dengan audit ketatan pelayanan. Waktu layanan, area kepatuhan waktu layanan, kemudian kelengkapan dokumen, transparansi biaya persyaratan, dan pengendalian internal. Kemudian ini contoh hasil kesimpulan berdasarkan kualitatif, di mana patuh itu apabila temuan audit tidak memenuhi batas material. Kemudian tidak patuh apabila temuan audit melebihi batas material. Contoh material bila lebih dari 10% pemohon itu melampaui waktu standar. Kemudian kelengkapan dokumen, transparansi biaya, transparansi biaya dan persyaratan, kemudian penilaian internal. Nah, ini terkait dengan contoh kesimpulan hasil audit ketaatan berdasarkan kualitatif. Kemudian kemudian tim audit juga membahas atau mendiskusikan usulan rekomendasi yang telah disusun oleh tim audit sehingga rekomendasi akhir yang dihasilkan dapat dipahami oleh pihak auditi serta dapat dilakukan tindak lanjutnya dan mendapatkan komitmen tindak lanjut hasil pengawasan dalam hal waktu pelaksanaan maupun bentuk tindak selanjutnya. Sarana exit meeting atau penutup atas pelanggaran proses penugasan sampai dengan selesai. Terkait dengan apa ini pengurusnya ini hal-hal yang perlu diperhatikan itu pertama pembahasan simpulan hasil audit dilakukan oleh pejabat yang berkompeten dan berwenang untuk mengambil keputusan dari kedua belah pihak, itu auditi dan auditor. Pihak auditor sebaiknya dipimpin oleh pejabat minimal setingkat pengendali teknis, sedangkan pihak auditi dipimpin oleh pejabat yang berwenang mengambil keputusan atau kebijakan minimal penanggung jawab kegiatan, program atau program satuan kerja. Kemudian yang kedua, pembahasan dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jika tidak terdapat kesepakatan atas materi temuan, hendaknya materi tersebut dituangkan dalam berita acara dan selanjutnya dilakukan pembahasan dengan atasan langsung pejabat terkait yang lebih tinggi. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan itu tiga, jika terdapat temuan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau daerah yang layak untuk dilakukan tuntutan ganti rugi atau TGR dan auditi sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara damai dengan menyetorkan sejumlah uang ke kas negara atau daerah dalam jangka waktu yang ditentukan. Maka auditi harus menyerahkan surat keterangan tanggung jawab mutlak SKTJM dengan menyebutkan jaminan yang dapat dieksekusi. Kemudian penyampaian simpulan hasil pengawasan atau exit meeting dapat dilakukan dengan metode rapat atau ex post. Kemudian rapat dalam metode ini tim audit bersama dengan pimpinan audit dan staf melakukan pembahasan hasil pengawasan, simpulan hasil pengawasan dikomunikasi secara tertulis secara kepada pimpinan auditan, kemudian, dibahas bersama dalam forum tersebut.
Kemudian yang kedua, ekspos 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 hasil pengawasan kepada auditan. Ini ada keuntungannya. Pertama, merupakan teknik yang lebih efisien karena lebih hemat waktu dibandingkan dengan penyampaian notisi hasil audit dan penerimaan tanggapan audit secara tertulis. Kemudian merupakan teknik yang lebih efektif karena dengan komunikasi tatap muka, auditor dapat langsung menerima umpan balik maupun nonverbal. Kemudian keuntungan eh, dalam ekspos ini merupakan teknik yang lebih efektif karena dengan komunikasi tatap muka. Kemudian memiliki peluang yang lebih besar untuk mempengaruhi auditi. Komunikasi lisan dengan media teknik presentasi memberikan peluang yang lebih besar bagi tim audit untuk mempengaruhi auditi. Sebagai contoh, sebagian besar orang sulit untuk mengatakan tidak secara langsung dibandingkan secara tidak langsung melalui surat atau memorandum. Antusiasme penampilan isyarat vokal dan faktor-faktor lain dapat meningkatkan probabilitas keberhasilan teknik untuk mempengaruhi auditi. Kemudian hasil pembahasan antar auditor dan auditi dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan tindak lanjut auditi. Nah, ini contoh format berita acara kesepakatan tindak lanjut auditi. Nah, kemudian terkait dengan kualitas komunikasi, itu kriterianya itu akurat, objektif, jelas, ringkas, konstruktif, lengkap, dan tepat waktu. Kemudian format laporan. Sepanjang tidak diatur secara khusus, laporan hasil audit internal dapat disusun dalam bentuk bab atau bentuk surat. Jadi kita telah membuat pedoman terkait dengan audit ketaatan. Jadi tentu laporan kita telah ada yang mengatur secara khusus. Jadi terkait dengan laporan ini kita mengacu kepada pedoman yang telah kita susun. Jadi jenis-jenis laporan adalah bentuk bab dan bentuk surat. Laporan bentuk surat bentuk pendek. Laporan bentuk surat biasanya dipilih karena alasan sebagai berikut. Pertama, memuat informasi yang perlu secara segera disampaikan. Kedua, kuantitas informasi dalam laporan relatif sedikit untuk disampaikan. Ketiga, untuk mengantar atau pendahuluan laporan bentuk bab atau bentuk panjang. Kemudian laporan dalam bentuk bab atau bentuk panjang. Isi laporan hasil audit ketatan bentuk bab berisi terkait dengan ringkasan eksekutif, informasi umum auditan, uraian audit dan hasil audit, dan lampiran-lampiran. Kemudian terkait dengan monitoring tindak lanjut. Pimpinan Habib harus membangun sistem pemantauan tindak lanjut atas hasil penugasan yang telah dikomunikasikan kepada pihak klien. Jadi kita telah memiliki terkait dengan hasil audit telah memiliki sistem simpati untuk memantau terkait dengan progres penyelesaian tindak lanjut. Pimpinan APID harus menetapkan proses tindak lanjut untuk memantau dan memastikan bahwa klien telah melaksanakan tindakan perbaikan secara kolektif atau menerima risiko untuk tidak melaksanakan tindakan perbaikan. Baik, Bapak Ibu, kami rasa cukup materi yang kami peroleh selama mengikuti diklat audit ketatan pada Pusdiklat UAS BPKP. Kami sebagai narasumber mengucapkan terima kasih dan menyampaikan mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini ada hal yang tidak lengkap atau tidak tepat. Untuk itu kami mohon dimaafkan. Kemudian waktu dan kegiatan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Kasubag yang memandu kegiatan silat ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Pak Irban atas materi yang telah disampaikan kepada kita semua. Semoga dengan materi yang disampaikan dapat menambah ilmu pengetahuan kita tentang audit ketaatan dan semoga kita ke depan semakin baik hendaknya. Baik, karena sudah menunjukkan pukul 11.15, mungkin untuk sesi tanya jawab kita tunda dulu. Mungkin bisa langsung di Japri melalui Pak Irbannya, nanti bisa diskusi bareng dengan Pak Irban. Baik, Kemudian untuk sesi terakhir, ya Pak. ya Pak Kasuba, terkait dengan materi telah kita share ke kami role, nanti bisa di-share Oh di, ya, di ada link. di link ya Bapak Ibu untuk Ya, untuk materi silakan ada di link yang Sakti yang di-share kemarin ya Bapak Ibu, silakan di-download untuk materinya. Dan untuk selanjutnya kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Silakan Bapak Ibu yang belum aktif kameranya silakan diaktifkan karena kita akan mengambil foto bersama. Izin Bapak Ibu untuk jempolnya bisa diangkat Bapak Ibu. Eh, satu, dua, Mirul, standby ya Rul. Coba Oke, satu, dua, tiga. satu, dua, tiga. Oke, satu lagi, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bapak Ibu.